Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita review stud kopling custom ya. Ini ada stud kopling buat motor Ninja ini. Stud kopling Ninja ini yang panjang. Ini infonya katanya kalau stud kopling ini aslinya buat Ninja ya. Cuman ini infonya stud ini bisa dipakai buat bak kopling Ninja CKD. Juga kalau teman-teman lihat stud kopling model gini, ini banyak di nempel di stud di bak kopling model-model customan gitu, model-model perubahan. Juga termasuk di bak kopling yang CKD itu. Nah, sekarang coba kita review. Katanya sih bahannya ini lumayan kuat. Ini katanya bahannya dari stainless ini. Ya bener tuh, nggak nempel tuh magnet, nggak nempel atasnya doang tuh. Nah ini bahannya stainless nih. Kalau teman-teman lihat saya ya, kalau saya kan nggak pakai model ini ya. Kalau saya selama ini pakai studnya stud yang model karbon ya, yang model levernya bukan model begini, tapi lever model emek. Kayak gini nih si levernya kalau yang saya biasa pakai ya. Untuk stud karbon ini mah nggak ada masalah ya teman-teman. Ini konsumen juga alhamdulillah nggak ada yang bermasalah gitu ya. Kalau dia mah karbonnya karbon tulen kan, ini mah karbon asli gitu. Jadi insya Allah aman lah selama ente masangnya sesuai gitu, sesuai prosedur, topnya kena, insya Allah kuat. Ini udah berapa tahun ya? Ini dari pertama kali saya upload ya, ini bikin nih. Paling begini doang nih. Ini kan di sini kan, makanya kalau stud ente nggak kuat ya, ini kayak digergaji di sini, diputer di sini nih sama si bearing. Biasanya di sini pada anjlok kalau bahan stud yang nggak kuat. Paling begini doang tuh. Ini baret kaca, ini kaca ini. Tapi nggak ada nut. Ini diampas juga hilang. Jeber apa ya, nggak ada. Biasanya kan di sini nih pada aus. Nah, kuat lah kalau ini kan karbon asli gitu. Nah sekarang kita coba yang ini, kita tes yang ini. Katanya sih ini lumayan bagus. Bisa PNP juga, cuman ini modelnya model ori Ninja ya. Kalau ini kan modelnya model MX tuh. Karena si baknya kan ini di custom lagi, double bearing 1 2. Nah, kalau misalnya ini bagus, ini PNP, ente mau pakai nggak perlu niru saya, nggak perlu niru ini kan double bearing karena studnya modelnya seperti ini. Jadi di bawah ada 2 ya, 1 bearing juga masih aman, masih kuat ya, masih normal gitu karena sesuai dengan bawaannya Ninja. Nah kalau misalnya yang ini ya teman-teman, nah model ini studnya nggak bisa begini nih, nggak bisa kayak saya. Kalau saya kan modelnya model emek tuh, lep kunci begini tuh. Kalau ini model stud pendeknya stud ori Ninja kayak gini nih. Ini bawaan bak CKD nih. Ente kalau misalnya butuh kayak gini nih di gua banyak. Nah, berapa plastik ya? Sekitar 50 plastik mah ada. Yang diambil cuma sealnya doang. Selebihnya ya nggak pernah dipakai. Tuh modelnya model begini. Nggak bisa pakai model asli. Untuk bahan tadi di awal video saya udah jelasin ya. Ini stainless. Dia nggak nempel. Nah kalau yang punya saya masih nempel. Kalau saya ini bukan stainless, cuman kandungan kromiumnya dia cukup tinggi. Bisa karat tapi sulit. Kalau misalnya konsumen saya ada yang pakai ini ya, terus ini kan yang di sini di luar nih. Di sini suka pada coklat, itu mah diamplas juga hilang. Itu soalnya kalau di sini kan hardennya masih manual. Saya masih pakai obat, pakai serbuk. Biasanya kalau lama-lama serbuknya ada yang ketinggal, makanya disuka pada coklat. Ya kalau ini mah stainless ya udah pasti nggak bakal karat. Ya, sebenarnya ente pakai baja biasa juga
namanya di dalam mesin kalau masih ada oli ya nggak bakal karat, karena kan selalu kena oli. Ya untuk kekuatannya ya teman-teman, rodanya kita tes aja nih. Ini bahan stud lokal bawaan bak CKD. Coba aja kita aduin. Ini stainless nih. Adu aja siapa yang rusak duluan. Ini rusak nih. Lebih kuat nih. Ini lebih kuat nih dibanding stud ori yang bawaan bak Cina itu. Ini lebih kuat nih. Tuh, nggak ada cacat. Ya. Tuh kalau bisa lihat pada dadas, tuh pada benjol. Lihat yang ini aman. Nih lebih kuat nih dibanding bawaan bak CKD. Ini lebih kuat nih. Coba kita adu dengan karbon. Stainless juga kuat bahannya. Tuh ya, mulus ya. Nih cari yang mulus dah. Benjol yang ini. Kalah yang ini. Yang stainless kalah. Benjol loh. Kelihatan nggak? Oh, benjol. Kalah lah. Ini mah karbon asli. Pada bengok. Tuh pada peyang. Jaduin yang ini, yang karbon. Dapat palu juga. Bersih ya. Ini lihat nih, ini titik bekas tes HRC nih. Ini ditusuk pakai berlian ini. Buat testing HRC. Nih di sini. Full. Nggak ada kan? Nggak ada bekas. Palunya rusak biasanya. Yang ini KO. Jadi kalau stud ini benar lebih keras dibanding bawaan CKD. Cuman kalau diadu yang saya yang karbon tetap KO dia, tetap tumbang dia, tetap kalah. Yalah, ini kan karbonnya karbon asli bukan gimmick. Ya untuk tesnya sekarang kita pasang pakai stud model yang ori Ninja ya. Cuman saya nggak pakai yang model CKD ini. Yang model CKD ini ya udah pasti susah gua masangnya. Ini udah nggak ada buntutnya, ininya tipis lagi. Udah geleang-geleang begini, ntar bisa lari ke dalam. Makanya ini pakai stud yang model Ninja tapi yang bahan dari karbon. Ini belum ada buntutnya karena dulu waktu masih risetan awal ini. Dulu ngeriset kan awalnya juga modelnya pakai ini risetnya anak awal nih. Yang begini nih pakai model Ninja. Nah, bikin juga stutnya. Nah, ini karbon juga nih. Ini belum ada buntutnya. Cuman ukuran dimensinya sama ini dengan Ninja gitu.
nggak ada buntutnya aja. Coba kita tes pakai ini, dia bisa berfungsi dengan normal nggak si kuplingnya. Sebenarnya ini kalau di Ninja mah bagus ini model kupling begini ya, karena kan blueprintnya begitu kan, udah ada buntut ditahan di sini bearing gitu, jadi diem gitu. Nah, kalau air racking tuh tahanannya cuma begini, air racking tahu sendiri dah rumah kuplingnya ente. Nah, ininya mah kuat, ininya mah karbon, paling ininya nih ntar lama-lama nih bejat di sininya. Ya coba aja kita tes dulu ya, bisa normal nggak? Ya teman-teman nih, saya coba pasang ya. Ini pad kuplingnya masih pakai FL, masih pakai biasa. Awas jangan lupa, ini stud kecilnya dapat custom dari karbon, dapat perubahan, bukan stud bawaan bak CKD ya. Kalau saya bikin tutorial pakai stud bawaan CKD, dari jam maghrib sampai jam subuh belum tentu ngait sih ininya. Koplak, capek lama. Jadi nanti kalau misalnya ente kok yang saya beda ya, mungkin ente ntar ada kesulitan nih ngait di sininya. Ini kan dulu sempat ngeriset pakai model begini waktu belum model MX sekarang. Baik, kita lihat langsung kena nggak deh. Ini baknya CKD ya, bukan bak asli tuh, nggak ada bekas ras-rasan, bak Cina lah disebutnya. Ini tadinya double bearing, sekarang pakai stud ini. Langsung kena nggak deh. Kena nih, kena tuh, langsung kena. Nah sekarang saya mau bawa dulu. Ini ya teman-teman, udah dipasang, udah nempel, bisa main tuh. Cuma jangan lupa ya, ini stud kecilnya pakai yang custom, bukan pakai bawaan bak CKD. Terus ini bak CKD-nya udah di center. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ente mau nyoba ini di bak cek, kalau di motor Ninja pabrik mah udah pasti PNP. Cuma kalau misalnya ente pasang di bak model Ninja gini, mungkin agak sedikit kecotnya di stud kecilnya. Pertama susah masang, yang kedua dari baknya. Si baknya kan kalau yang model-model CKD gini nggak bisa langsung pasang, harus di center ulang. Intinya ini bisa nih terpasang tuh. Cuman ini rada naik nih. Ya nggak masalah sih kalau misalnya ente orangnya nggak perfect mah. Oh, agak gitu, agak tinggi. Coba kita tes ya. Bisa tuh deh pakai netral, gampang. Cuman jauh kuplingnya. Jadi renggang, nggak tahu selip apa nggak ya. Masuk nih. Nah, lihat nih. Jauh kuplingnya, agak jauh.
Mungkin setel lagi kali. Jauh kan? Jadi agak jauh setelannya. Tahu selip apa enggak ya? Tempat ini bisa dipakai. Ya teman-teman, tadi udah dicoba ya. Jadi kesimpulannya untuk Astut panjang yang model stainless ini untuk bak CKD ini bisa dipasang. Kelebihannya dia bahan dia lebih keras dibanding bahan yang Astut yang CKD itu. Kalau buat ninja, kalau buat motor ninjanya mah ini pasti enak, pasti langsung PNP gitu. Cuman kalau yang buat ngakalin kayak gini nih, yang buat pemendang mending, yang buat bak kopling CKD ini bisa dipakai. Ini kan saya udah coba pakai, cuman stud kecilnya saya nggak pakai yang bawaan dari itu ya, yang bawaan dari CKD. Stud kecilnya nih dapat bikin. Kalau misalnya yang pakai bahan stud kecilnya yang bawaan baknya itu, mungkin lo agak kesulitan masangnya karena dia kotak-katek. Terus ini jadi jauh banget si koplingnya. Nggak tahu selip apa nggak, cuman biasanya kalau terlalu jauh gini biasanya suka selip di atasnya. Kalau netral mah gampang. Jadi teman-teman lihat sendiri kan, netral apa semua gampang, cuman koplingnya jauh. Bukanya ya mungkin harus disetel lagi nih di bawahnya. Kalau misalnya ente mau pakai kayak gini ya lu harus setup lagi nih di bagian bawahnya, bisa ditambahin ring lagi biar diem, biar nggak terlalu jauh si kupingnya. Oke, segini ya teman-teman ya untuk reviewnya. Ini mau saya lepas lagi baknya, karena ini mesin punya orang Manado. Saya ganti lagi pakai yang model karbon. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya.